Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Andi dari Inside Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, sekarang kita sampai pada halaman 108 ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan dapat dilihat secara urut dan runtut ini ya. Video-video sebelumnya total sudah ada 160 video plus beberapa soal dari UN dan lain-lain. Oke, link dari playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita akan bahas ini. Perhatikan kembali matriks A di atas dan ingat kembali menentukan transpos sebuah matriks yang sudah pelajari. Ini adalah matriks A ya. Jadi di atas maksudnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, sifat-sifat dari determinan di sini ya. Ini adalah A. Oke. Nah, kalau kita punya A adalah ini, ya, matriks transpos dari A adalah ini. Transpos itu baris jadikan kolom, kolom jadikan baris, ya. Kita lihat di sini baris 1 ya dijadikan kolom 1. Baris 2 dijadikan kolom 2. Seperti itu. Nah, ternyata determinan dari A ya, determinan dari A sebelumnya sudah kita cari di sini. Ya, determinan dari A adalah 5. Nah, coba sekarang determinan dari transpos A. A kalau ditranspos dicari determinannya yaitu 3 kali 1 adalah min 3 dikurangi 4 kali 2 ya adalah min ya dikurangi min 8. Jadi min 3 min 8 seperti itu ya. Nah, min kali min adalah plus jadi hasilnya adalah 5 dan ternyata sama. Ya, determinan dari A itu 5, determinan dari A transpos juga 5. Artinya setelah ditranspos ternyata nilai determinannya sama. Perhatikan hasil perhitungan determinan A transpos ya. Sifat 3.2 misalkan A dan B berordo M kali M, artinya dia itu adalah matriks persegi ya. Determinan A dan determinan A transpos adalah determinan A transpos, maka determinan A dan determinan A transpos itu sama. Oke, coba buktikan sifat berikut setelah kamu mempelajari inverse matrix ya. Misalkan matriks A, B berordo M kali M dan M adalah elemen dari N jika determinan A sama dengan A. Oke, anggap saja kita ambil ini ya, ambil yang mudah aja deh angkanya. Misalnya kita punya A adalah 1, 2, 3, 4. Nah gini aja ya, ini akan kita inverskan ya, akan kita inverskan. Kalau determinan A ya, determinan A determinan ini adalah 1 kali 4 yaitu 4 dikurangi 3 kali 2 yaitu 6 sama dengan min 2 ya. Kalau kita inverskan A inverse adalah 1 per determinan A ya dikalikan matriks kofaktornya. Matriks kofaktor 4 sama 1 ditukar ya, minus ini 3 diminuskan 2 diminuskan, itu adalah matriks kofaktornya. Determinan A ya adalah min 2 ini ya, determinan A adalah min 2 dari 1 per min 2 ya, kemudian ini dikalikan 4 min 2 min 3 1 ya, artinya masing-masing dikalikan min setengah, jadi hasilnya adalah 4 kali 4 dibagi min 2 adalah min 2, 3 bagi min 2 adalah 3 per 2 ya, 2 dibagi min 2 bagi min 2 adalah 1 ya, 1 dibagi min 2 adalah 1 min 2 ya, atau min setengah di sini. Nah sekarang coba kita cari inverse dari A ya, A inverse, determinan dari A inverse ya, maka ini dikalikan ya, dikalikan akan min 2 dikalikan dengan min setengah ya kan, terus dikurangi dalam kurung ini dikalikan 3 per 2 dikalikan 1. Nah di sini akan menjadi min 1 ya, dikurangi
3/2. Ini akan menjadi min 2/2 dikurangi 3/2. Ini akan menjadi min 5/2. Ya, min 5/2. Nah, di sini akan nggak terbukti ya. Nggak terbukti. Coba apa ada yang salah di sini? 1 kali 4 adalah 4, 3 kali 2 adalah 6. Kalau dijumlah min 2. Ya, inverse dari A seperdeterminan A, ya. Jadi 4 dikurangi 6 adalah min 2. Ini sudah kita hitung di sini. Kemudian di sini 4 dan 1 ditukar tempat, terus 3 dan 2 itu diminuskan. Ini akan menjadi 3/2, di sini 1, di sini min setengah. Ini diagonal utamanya kalau dikalikan ada bukan min 1 tapi 1 ya. Nah, di sini ada yang minus kali minus kan plus. Ya, Pak Ali melakukan kesalahan di sini. Di sini harusnya 1 dikurangi 3/2. Nah, di sini akan menjadi 2/2 ya dikurangi 3/2 sama dengan min 1/2. Nah, di sini tidak ada minusnya, ya, tidak ada minusnya. Jadi cukup maka A inverse sama dengan 1/A, harusnya seperti itu, ya, tidak ada minusnya di sini. Nah, coba kita ya determinan matrik inverse ya, kita cari pendapat lain di Google. Determinan matriks inverse. Kita langsung aja ambil gambar ya. Nah, kita mencari beberapa pendapat dari, nah, tidak ada minusnya ya. Ini dari, tidak ada minusnya memang. Dan saya ingat Pak Ali juga tidak ada minusnya, tapi di buku ada minusnya, mungkin itu salah ketik ya. Nah, ini dari berbagai ini ya, berbagai. Nah, ini juga mungkin sifat-sifat matrik inverse ya. Determinan dari A inverse itu 1 per determinan A. Jadi tadi tidak terbukti ya. Nah, di sini berarti kemungkinan ini salah ketik sini. Ya, nanti coba Pak Ali cek lagi, harusnya adalah 1 per determinan A. Sehingga Pak Ali juga seperti ini. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Ya, misal ya, jadi jika determinan A adalah A, determinan A inverse adalah A inverse dideterminankan, ya, maka sifat yang dimiliki matriks determinan dari A inverse adalah 1 per determinan A. Ya, ini diperkuat dari berbagai macam sumber juga ya di internet. Determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Oke, kita lanjutkan aja. Waktunya di sini. Sebuah perusahaan, ini masalah ya, contoh masalah. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Ya, perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus ya 100, Airbus 200 dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut. Jadi kelas turis Airbus A itu ada 50 ya jumlah kursinya. Kalau Airbus 275 dan Airbus 340. Ya, kelas VIP ya 32, 50 dan 30. Perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A pada tabel berikut. Kategori kelas turis jumlah penumpang 305, ekonomi 185 dan kelas VIP 206. Berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut? Nah, alternatif penyelesaian, jadi banyak pesawat Airbus yang 10 itu adalah X,
Y adalah yang 200 dan Z adalah yang 300, maka akan dibuat sistem persamaan linier dari tabel ini. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, persamaan linier 50X, 75Y dan 40Z adalah 305. Sama dengan 305. Di sini adalah kelas tulisnya, XYZ adalah airbusnya, ya. 30X, 45Y, 25Z, 185 dari sini ya. Oke, kita lanjutkan aja. Kemudian dari sini kita jadikan bentuk matriks. Jadi ada matriks konstanta, matriks variabel dan matriks matriks koefisien maksud saya, matriks variabel dan matriks konstantanya. Sebelum ditentukan penyelesaian masalah di atas, terlebih dahulu kita periksa apakah matriks A adalah matriks non singular. Ya. Jadi non singular itu ada bisa dikerjakan. Kalau singular nggak bisa dikerjakan, artinya nggak punya inverse. Ya. Determinan dari 0, ya. Singular itu determinan sama dengan 0. Jadi nggak bisa diinverskan. Jadi ya nggak ada jawabannya nanti. Sebelum ditentukan penyelesaian masalah di atas, terlebih dahulu kita periksa apakah A adalah matriks non singular. Ada beberapa cara untuk menentukan determinan A, antara lain metode Sarus. Nah, ini yang paling populer kita gunakan, metode Sarus. Caranya sebagai berikut, misalnya ini adalah sebuah matriks 3 × 3, maka determinan A, jadi ini dilanjutkan. Jadi A11 ini dilanjutkan untuk melanjutkan ke sini, ya. A12 ya, jadi kolom 2 dilanjutkan. Jadi kolom 1 ditaruh di sini, kolom 2 ditaruh di sini, seperti itu. Terus baru kita pakai diagonal utama. Ya, diagonal utama yang ke bawah ini, ya, ini adalah yang bertanda positif, ya, kita taruh di depan. Kemudian diagonal yang samping ini, ya, yang bertambah negatif, ya, kita taruh di belakang. Ya, pokoknya yang ke atas, ya, ke atas ini negatif, yang ke bawah positif. Nah, ini dikalikan, jadi A11, A12, A22, A33 dikalikan, hasilnya taruh di sini, ya. Begitu seterusnya. Yang jalurnya ke atas ini dikasih tanda negatif. Nah, kemudian masalah ini, ya, matriks koefisien ini kita bisa selesaikan, carikan determinannya, ya. Jadi 50 kali 45 kali 30 taruh di sini. Kemudian 75 kali 25 kali 32 taruh di sini. 40 kali 30 kali 50 taruh di sini. Yang ke atas negatif nanti 32 kali 45 kali 40, ya, negatif, ya. Di sini 32, 45 kali 40 dan seterusnya sampai selesai, sampai 3 kali, ke bawah 3 kali, ke atas 3 kali, ya. Hasilnya ada -100, itulah determinannya. Ya, analog pada persamaan 2 kita dapat menggunakan determinan matriks untuk mencari X. Nah, untuk mencari X, kolom bagian X ini kita buang. Kolom bagian X kita buang, ya. Kemudian kita ganti kolom matriks konstantanya, ya. Jadi 50, 30, 32 diganti 305, 185 dan 206, ya, digantikan, ya. Kalau 75 dan 40-nya ini tetap, ya, 75 dan 40-nya tetap. Jadi cukup kolom pertama diganti dengan kolom konstanta, ya. Terus dicari determinannya. Kalau determinan yang bawah ini sudah kita cari tadi 100, ya. Jadi ini kalau kita cari, ya, jadi nanti ini dikali ini dilebihkan, ya, 305, 185 dan seterusnya. Persis cara Sarus tadi itu akan menghasilkan di sini menghasilkan -300. Jadi X-nya adalah 3. Cara matriks seperti itu. Begitu juga untuk Y bagian Y-nya yang diganti. Ya, kalau yang bawah sudah kita hitung sebelumnya, di sini hasilnya adalah -100. Jadi Y-nya dapat 1. Untuk Z, bagian Z-nya yang diganti, ya, bagian yang paling kanan. Oke, oleh karena itu banyak pesawat Airbus yang disediakan adalah sebanyak 3 unit, ya, banyak Airbus 103 unit, yaitu yang X tadi, Airbus 201 unit dan Airbus yang 302 unit, seperti itu. Nah, untuk inverse matrix sekarang, ya,
inverse matriks. Perhatikan masalah 3.7 di atas. Masalah 3.7 di atas. Nah, masalah 3.7 ini matriks 3x3 ya. Kamu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berikut. Perhatikan sistem persamaan linear yang dinyatakan dalam matriks. Ya. Loh, ini masalah yang mana ini? Bukan masalah yang 3 variabel ini. Ya, bukan masalah yang 3 variabel. Kamu dapat menjelaskan masalah tersebut dengan cara berikut. Perhatikan sistem persamaan linear yang dinyatakan dalam matriks berikut ya. 3, 2, 5, 3, XY, dan ini adalah matriks konstantanya. Karena A adalah matriks non singular. Nah, kita cek matriks non singular. 3x3 adalah berarti dia memiliki determinan. Kalau singular nggak memiliki, determinannya 0. Karena A adalah matriks non singular, maka matriks A memiliki inverse. Oleh karena itu langkah yang kita lanjutkan menentukan nilai X-nya. X adalah, kita lanjutkan menentukan matriks X. X A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse. Nah, ceritanya seperti ini ya. A kali X sama dengan B ya. Ini keduanya dikalikan dengan A inverse dari kiri. Ingat, matriks tidak komutatif. Tidak komutatif di matriks itu, matriks A kali B itu tidak sama dengan matriks B kali A, tidak sama. Ya, jadi tidak memenuhi hukum komutatif matriks. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi kalau ingin mendapatkan X, caranya di sini kalikan A inverse, di sini kalikan A inverse. Nah, A kali A inverse adalah matriks identitas. Ya, matriks identitas kita tulis I. Itu aja. Ini adalah matriks identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Ya. A inverse kali A itu identitas. Ini dibolak-balik hasilnya sama kalau ini. Maka matriks identitas dikalikan ya X itu sendiri. Ya, A min 1 B. Ya, ini pangkat min 1, ini inverse. Jadi dapatnya ini dari situ. Oke ya. Langkah kita lanjutkan menentukan matriks X. Matriks X adalah inverse dari ini, Ya, jadi satu per determinan ya, dikali matriks kofatornya ya, dikalikan ini. Ini adalah inverse-nya itu ini. Jadi segmen inverse-nya itu di sini. Nah, ini segmen inverse-nya. Matriks kofaktor di sini adalah di sini diminuskan min 5 min 2 dan 3 ini dibalik karena sama angka 3 kelihatannya ya sama saja. Ya, oke. Kita lanjutkan. Dia akan menghasilkan X-nya adalah matriks ini. Dan ini sudah dapat langsung sekaligus di sini X-nya, di sini Y-nya. Ya kan? Nah, seperti itu. Bagian atas adalah X-nya, bagian bawah aja Y-nya. Nah, ditemukan jawaban yang sama dengan cara satu, akan tetapi perlu pertimbangan pemilihan cara yang digunakan menyesuaikan persoalannya. Misalkan AB adalah matriks yang memenuhi persamaan berikut, ya persoalannya adalah bagaimana menentukan matriks X pada persamaan 1. Pada teori dasar matriks tidak ada operasi pembagian pada matriks, ya. Ingat, tidak ada operasi pembagian pada matriks, tetapi yang adalah inverse matriks ada. Ya, atau kebalikan matriks. Misalnya matriks A adalah persegi berorder 2 kali 2 A, B, C, D, inverse dari A adalah ini. Jadi ini adalah seperdeterminan. Ya, ininya sendiri adalah determinan dan ini adalah matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor. Nah, atau matriks join ya, join. Kofaktor join. Maaf, salah istilah adjoin dari A. Ya, jadi adjoin. By the way, adjoin adalah matriks kofaktor itu ya. Ya, sama. Adjoin dari A. Salah satu inverse dari matriks A adalah ini tadi sudah saya terangkan ya tadi. Ini rasanya sudah saya terangkan tadi. Ya, salah satu sifat. Jadi A inverse kali A atau A kali A inverse adalah identitas. Jadi ceritanya adalah ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ternyata di sini juga diberikan. Ya. Jadi A inverse kali A sama dengan A inverse kali B, terus A inverse kali A, X adalah identitas ya, maka X-nya adalah A inverse kali B. Tadi sudah saya terangkan di sini ya. Jadi
Kita skip saja. Nah, rumusan berlaku secara umum dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Kalau determinan A sama dengan 0, ya, ini disebut matriks singular. Singular atau tidak punya inverse. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan A sebuah matriks persegi dengan ordo n kali n, ya, dengan L adalah bilangan natural atau bilangan asli. Matriks A disebut matriks non singular apabila determinan A tidak sama dengan 0. Matriks A disebut singular apabila determinan A 0. A pangkat min 1 disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A kali A inverse atau A inverse kali A adalah identitas. I adalah matriks identitas perkalian. Jadi matriks yang bagian diagonal utamanya itu 1, diagonal yang angka yang lain itu 0, itu adalah matriks identitas, ya. Oke. Ada masalah lagi, ya, kita bahas sekalian deh. Masalah 3.8. Agen perjalanan Sumatra Holidays menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Innaprapat Hotel. Transportasi ke tiap tempat wisata dan makan siang di Singgalang Restoran. Paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1, ya, terdiri dari 4 malam menginap, 3 tempat wisata dan 5 kali makan dengan biaya 2.030.000. Paket 2 dengan 3 malam menginap, 4 wisata dan 7 kali makan dengan biaya sekian, 1.790.000, ya. Dan paket 3 dengan 5 malam menginap, 5 tempat wisata dan 4 kali makan dengan biaya 2.500.000. Berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasi dan makan? Nah, jadi ini persamaan linear 3 variabel, ya. Misalnya kita simbolkan X adalah biaya sewa hotel, Y adalah untuk transportasi dan Z biaya makan. Maka kita bisa bikin tabel seperti ini, ya, totalnya ini dalam bentuk matriks, ya, langsung saja 435, 435, 347 dan seterusnya ini. Ini adalah X, Y, Z, di sini adalah biayanya. Nah, determinan untuk matriks masalah 3.8 di atas, ya. Jadi ini kalau ingin bikin determinannya, ininya di copy, dipastekan ke sini, ya. Jadi 4334 sini, lalu akan dikalikan diagonal utama 4 kali 4 kali 4 ditaruh di sini. 3 kali 7 kali 37 kali 5 ke bawah. 3 kali 7 kali 5 adalah ini, terus 5 kali 3 kali 5 adalah ini, dikurangi ini yang plus, ya, ini bagian yang plus, bagian yang minus yang ke atas, ya, 5 kali 4 kali 5, ya, minus 5 kali 7 kali 4, ya, dan ini 4 kali 3 kali 3, ya, jadi di sini adalah yang minus. Oke, kemudian, ya, ketemulah determinan dari A adalah 32. Nah, untuk mencari nilai X-nya, ya, bagian yang X dari matriks dihilangkan. Bagian yang X dari matriks dihilangkan, diganti bagian yang ini. Ya, oke, seperti biasa. Nah, seperti ini. Lalu dideterminankan dengan cara sorus, ya. Nah, itu cari determinannya. Dia cari determinannya. Kemudian ketemulah ini determinannya, dibagi 32 minus 32, ya, jadi 400.000 untuk X-nya. Nah, cara yang sama digunakan yang lain. Yang ini bagian Y-nya yang diganti nilai konstantanya. Lalu cari determinannya dibagi min 32 dapat 60.000. Yang Z juga seperti itu, bagian Z-nya yang dihilangkan. Ya, diganti. Ya, diganti dengan matriks konstantanya, kemudian dicari determinannya, terus dibagi 32 dapat 50.000. Ini akan panjang sekali sebenarnya kalau kita kerjakan di kertas, ya. Mungkin 1 lembar kertas bolak-balik.
ya, akan panjang. Nah, tuh di sini sudah selesai ya. Untuk soal berikutnya atau penjelasan berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini sampai 114 dulu. Jadi nanti kita akan bahas ini. Oh, ini sebenarnya dimasukkan ke sini aja. Kita nanti akan metode kofaktor akan kita pelajari, niat saya. Jadi ini seharusnya posisinya di sini, ya. Oleh karena itu biaya sewa hotel tiap malam adalah 400.000, ya. Kemudian transportasi adalah 60.000, ya, dan biaya makan adalah 50.000, ya. Coba kamu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menentukan inverse matrik, mintalah bimbingan gurumu. Ya, cari kalau menggunakan inverse matrik nanti ya paling ngasih clue saja ya. Jadi nanti di situ kan ada nah ini. Nah, ini kita akan di sini anggap saja sebagai matrik A, ya enggak apa-apa. Matrik A, di sini matrik B, di sini adalah matrik C. Nah, kita ingin mendapatkan matrik B-nya. Ini adalah X, Y, Z-nya. Jadi B ini akan A inverse dikali C. Ya, A inverse dikali C. Nah, A inverse tadi sudah matriks dari A inverse. Sebentar. Ini akan panjang matrik dari A inverse ya. Nanti akan kita pelajari di sini. Sebenarnya ini pelajaran selanjutnya ini. Ya, metode kofaktor nanti akan kita pelajari. Ya, jadi untuk penyelesaian ini ya Pak Ali tangguhkan dulu karena menyelesaikan A inverse-nya ini butuh mata pelajaran materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu metode kofaktor. Jadi bersabar ya, nanti akan kita bahas itu. Idenya seperti itu. Jadi kuncinya kita mencari matrik A inverse lalu kita kalikan dengan C. Bagaimana cara mencari A inverse akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi ini akan saya kasih card juga untuk link ke video selanjutnya. Coba dicek di sekitar sinilah. Oke ya. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.